Cara menjadi menantu idaman mertua. Kalau kamu saat ini baru saja menikah atau akan melaju ke jenjang pernikahan, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana cara memiliki hubungan yang baik dengan mertua dan menjadi menantu idaman mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan di antara mertua dan menantu bisa saja diisi ketegangan. Ketegangan-ketegangan itu terjadi karena beberapa alasan, seperti mertua yang kurang mengenal menantunya dengan baik, perbedaan kebiasaan dan tradisi dalam keluarga, hingga kepribadian menantu dan mertua yang bertolak belakang. Namun, terlepas dari adanya perbedaan dan hal lainnya yang bisa saja menyebabkan ketegangan dalam hubungan mertua dan menantu, kamu tetap bisa jadi sosok idaman mertuamu. Nah, berikut beberapa cara menjadi menantu idaman mertua. 1. Hormati mereka. Terkadang ada saja sikap mertua yang membuatmu kurang menyukai mereka. Kendati demikian, kamu perlu ingat bahwa mereka adalah orang tua dari pasanganmu yang tanpa lelah merawat dan membesarkannya, hingga akhirnya di usia dewasa dia datang untuk menikahimu. Menghormati mereka seperti bersikap sopan dan santun, berkata baik kepada mereka, hingga membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Perlakukanlah mereka sebaik mungkin sebagaimana kamu memperlakukan kedua orang tuamu. 2. Kenali sosok mertua lebih dalam. Saat kamu ingin punya hubungan yang baik dengan mertuamu, tentu kamu perlu mengenalnya lebih dalam. Jika selama ini kamu agak tidak sreg dengan beberapa sikapnya padamu, maka dengan mengenalnya lebih dalam, akan membantumu melihat sosok mertua dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, apabila ibu mertua kerap mengaturmu tentang bagaimana mengurus anak, coba gali lebih dalam mengenai hubungannya dengan suami kamu di masa kecil. Bisa jadi sikapnya ini karena di masa lalu ia terlalu sibuk bekerja, sehingga ia merasa belum menjadi sosok orang tua yang baik baginya. Sehingga sekarang tanpa sadar ia berusaha memenuhi kekurangannya tersebut dengan memberikan banyak masukan tentang mengurus anak kepadamu dan suami. 3. Jaga komunikasi yang baik dengan mereka. Menjaga komunikasi juga jadi salah satu hal yang dapat membantumu menjadi menantu idaman mertua. Terlebih komunikasi yang baik merupakan kunci utama yang dapat membuat hubunganmu dengan mertua menjadi lebih sehat. Apabila kamu sudah tinggal terpisah dengan mertua, maka sesekali cobalah telepon dan tanyakan kabarnya. Ini akan membuatnya merasa diperhatikan dan disayangi oleh menantunya sendiri. 4. Tunjukkan empati. Mertuamu terkadang berusaha ingin mengendalikan keputusan yang kamu dan pasangan ambil dalam hubungan pernikahan, mungkin akan terasa cukup menyebalkan. Namun, kamu perlu melihat mereka dari perspektif lainnya. Mungkin sikap yang mereka tunjukkan sebenarnya keinginan agar hubunganmu dengan suami bisa berjalan dengan baik. Agar hubungan dengan mertua dapat berjalan dengan baik, maka perlihatkan bahwa kamu berempati dengan pemikiran serta perasaan mereka. Hal ini akan membuat mereka jadi lebih menghargai dan memahami kamu, serta melihatmu sebagai sosok menantu idaman. 5. Cari kesamaan minat atau hobi. Cobalah cari kesamaan minat atau hobi di antara kamu dengan mertua. Ini akan membuat kamu lebih mudah terhubung dan menciptakan hubungan yang lebih hangat. Contohnya, kalau kamu dan ibu mertua sama-sama suka memasak, coba ajak ibu mertuamu untuk mencoba resep masakan yang baru. Atau, kalau kamu dan ibu mertua sangat suka berolahraga, maka sempatkan waktu di akhir pekan untuk melakukannya bersama. Sedangkan apabila kamu dan ayah mertua sama-sama punya kegemaran bercocok tanam, maka bantulah ia menyirami kebun dan menanam benih. 6. Berikan perhatian pada mereka. Cara menjadi menantu idaman mertua selanjutnya adalah dengan memberikan perhatian kepada mereka. Ini bisa ditunjukkan dengan secara aktif mendengarkan cerita mereka, membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumah, jika kamu masih tinggal satu rumah dengan mertua, seperti halnya memasak atau berkebun, membelikan makanan favorit mertua, hingga memberikan hadiah di hari ulang tahun mereka. 7. Mintalah nasihat mereka mengenai kehidupan pernikahan. Semua orang tua rasanya akan sangat senang bila dimintai nasihat terkait kehidupan pernikahan, tidak terkecuali dengan kedua mertuamu. Sebab,
Mertuamu pasti sudah tahu asam garam pernikahan dan bagaimana mengatasi setiap permasalahan yang muncul dan tetap bisa mempertahankan hubungan hingga saat ini. Namun, bukan berarti kamu harus menjalankan setiap nasihat yang mereka berikan padamu. Coba pilih nasihat mana yang sekiranya bisa diaplikasikan ke dalam rumah tanggamu. Karena, bagaimana setiap orang menjalani kehidupan rumah tangga itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dengan kepribadian masing-masing pasangan serta situasi yang dihadapi di dalam hubungan pernikahan. 8. Luangkan waktu berkualitas dengan mereka. Meluangkan waktu berkualitas bersama dengan mertua dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan memperkuat hubunganmu dengan mereka. Jadi kalau kamu mau jadi menantu idaman mertuamu, maka jangan ragu untuk secara teratur pergi mengunjungi kediaman mertuamu dan menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas bersama, seperti halnya memasak, pergi belanja, dan olahraga bersama. Pada akhirnya, menjadi menantu idaman bukan soal menjadi sempurna di mata mertua, tapi tentang menjadi pribadi yang tulus, sopan, dan menghargai keluarga pasanganmu dengan hati. Ingat, hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi, empati, dan usaha kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jangan takut jadi diri sendiri, karena saat kamu hadir dengan ketulusan, orang lain akan merasakannya. Mertua pun pada dasarnya hanya ingin tahu, apakah anak mereka bersama orang yang bisa dipercaya dan mencintai dengan sungguh-sungguh. Semoga tips ini bisa membantumu membangun hubungan yang lebih hangat dan harmonis dengan mertua ya. Kalau kamu punya pengalaman menarik atau tips lain, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.